Hari ini pun kau tidak mau masuk. Aku tidak suka duduk di kuil, membuang susu dan air begitu saja. Episode hari ini, Putra Dewa Siwa berhadapan dengan wujud Jagannath. Jagannath mengingatkan Kanyakumari akan jati dirinya. Fokuslah pada dirimu sendiri dan dengar suara hati. Siwa. Kisah cinta Kanyakumari dan Mahadewa dimulai. Lalu, Ganesha, Kartikeya dan Dewa Wisnu memulai pertemuan mereka. Banasura menyebabkan kehebohan di alam semesta. Panggilan Kanyakumari membuat Mahadewa menjadi gelisah. Aku menantikanmu, Mahadewa. Temui aku, boleh nak? Di dalam wujud apapun, Dewi alam semesta sudah pasti tidak akan pernah melupakan pemujanya. Tiba-tiba Mahadewa mendengar panggilan Ganesha. Ketika ia datang, Ganesha langsung memeluk ayahnya dengan perasaan yang tak tertahan. Dengan suara sedih, ia mengungkapkan bahwa bagi Mahadewa, mungkin semua ini hanya sesaat, tetapi bagi dirinya dan Kartikeya, waktu terasa begitu lama sejak mereka jauh dari Kailash. Ia mempertanyakan mengapa ayahnya tidak pernah datang menemui mereka. Mahadewa menjawab dengan tenang, baginya memang terasa baru sebentar mereka pergi, namun bagi seorang orang tua, berpisah dari anak-anaknya selalu terasa berat. Setiap saat, hati orang tua memikirkan anaknya. Ganesha dan Kartikeya adalah buah hatinya, dan cara mereka menjalani perjalanan ini membuatnya bangga. Yang paling penting, mereka tidak meminta bantuan siapapun, bahkan tidak meminta bantuannya. Kartikeya lalu mengakui bahwa kali ini mereka memang membutuhkan bantuan ayahnya. Mahadewa memahami bahwa perjalanan berikutnya akan jauh lebih sulit, namun mereka semua telah sepakat sejak awal bahwa perjalanan ini harus diselesaikan tanpa campur tangan Mahadewa. Tapi kami tidak meminta bantuan Mahadewa. Kami memanggil ayah saja. Ayah kan tidak bisa membantu kami kalau dalam wujud dewa. Tapi apakah ayah tidak akan membimbing putramu sebagai ayah? Mahadewa kemudian tersenyum dan mengakui bahwa Ganesha telah memenangkan perdebatan itu dengan keteguhan hatinya. Sebagai seorang ayah, ia akhirnya memilih untuk membimbing mereka. Kartikeya lalu bertanya, menurut perhitungan waktu dunia manusia, mereka sudah sangat lama berada di sana. Lalu mengapa ibu mereka masih belum juga menghabisi Banasur? Mahadewa menjelaskan bahwa untuk mengetahui kekuatannya, Kumari harus lebih dulu menghadapi sesuatu yang akan membangkitkan ingatan akan kekuatan dalam dirinya. Namun, yang terjadi Kumari justru menolak masuk ke dalam kuil. Kartikeya menduga apakah itu karena selama ini Kumari hidup sebagai manusia biasa dan melupakan wujud dewinya. Namun, Mahadewa menegaskan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami kisah ibu mereka. Ia adalah Mahakali yang tidak pernah melupakan jati dirinya. Pasti ada alasan di balik semua ini. Kartikeya kembali bertanya, mengapa Kumari masih mengalami kesulitan setelah lahir dalam wujud manusia? Mahadewa menjawab bahwa ia akan segera terlibat dalam peristiwa ini, tetapi Kumari tetap harus berjalan menuju tujuannya sendiri. Ganesha pun menyimpulkan bahwa mereka harus menuju kekuatan Dewi Sati yang berada di bagian kaki. Mahadewa mengingatkan bahwa ibu mereka tidak mengetahui apapun tentang jati dirinya saat ini. Ia sedang mencari jawaban, sedangkan Ganesha mengetahui semuanya. Setelah itu Mahadewa pergi dan Ganesha mengajak kakaknya menuju kuil Jagannath. Aku, Banasur, hari ini sedang memanggil kekuatan dari hasil pertapaanku selama ini. Dengan kekuatan itu, aku ingin tahu bagaimana penyebab dari kematianku. Mahakali dilahirkan di mana sebagai wujud Kumari. Jika pertapaanku ini sangat tulus, maka saat kekuatan dari Dewi Parwati diketahui Kumari, maka melalui pertapaanku ini, aku ingin mengetahui di mana saat ini keberadaan dari Dewi Parwati. Di sisi lain, seorang anak bertanya kepada Kumari, mengapa setiap hari ia datang ke kuil bersama temannya, tetapi tidak pernah masuk ke dalam. Apakah ia tidak tertarik memuja Mahadewa? Kumari menjawab dengan jujur bahwa ia tidak suka duduk di dalam kuil hanya untuk menuangkan susu dan air begitu saja.
Baginya, duduk menikmati keindahan alam jauh lebih menyenangkan. Anak itu kembali bertanya, apakah itu berarti ia tidak akan pernah masuk ke kuil? Kumari menjawab bahwa ia tidak pernah mengatakan seperti itu. Jika suatu hari ada alasan khusus, maka kakinya sendiri mungkin akan membawanya masuk ke dalam kuil. Sementara itu, perjalanan Ganesha dan Kartikeya telah sampai di kuil Jagannath. Kartikeya merasa ada sesuatu yang aneh karena atap kuil itu tampak berlawanan arah dengan tiupan angin. Ganesha pun merasakan hal yang sama, sambil bertanya-tanya ujian apa lagi yang harus mereka hadapi untuk membangkitkan kekuatan suci di sana. Ketika memasuki kuil, Ganesha semakin heran. Suara ombak samudra yang tadi terdengar jelas di luar, tiba-tiba tak terdengar sama sekali di dalam. Ia menyadari bahwa tempat itu menyimpan rahasia besar. Mereka berdua memahami satu hal, setelah berhasil membangkitkan kekuatan suci di tempat itu, mereka akan semakin dekat untuk membantu ibu mereka mengingat kekuatannya sendiri dan menemukan jati dirinya kembali. Siapa penjaga kekuatan suci ini? Aku penjaga kekuatan suci ini, Jagannath. Aku penjaga Jagannath dan Siwa juga. Aku memiliki kekuatan mereka bertiga. Aku penjaga kaki Sati di sini. Ganesha menyampaikan maksud kedatangannya kepada Dewa Jagannath. Ia dan Kartikeya ingin bertemu dengan Dewi Vimla. Jagannath menjawab bahwa pertemuan itu akan terjadi, tetapi sebelum itu, mereka harus melakukan sesuatu. Mereka sendiri harus memahami apa yang perlu dilakukan. Ketiganya pun masuk semakin dalam ke dalam gua. Di sana tampak Dewi Vimla sedang bertapa dalam keheningan. Kartikeya merasa mereka telah sampai di tujuan, namun ia tidak tahu bagaimana cara memanggil sang Dewi. Ganesha melihat sebuah baki di depan Dewi dan menyadari bahwa mereka harus mempersembahkan modak sebagai persembahan. Ia pun meletakkan modak itu dengan penuh hormat, namun Dewi Vimla tetap memejamkan mata dan tidak menerima persembahan tersebut. Kartikeya semakin bingung bagaimana mungkin mereka bisa memanggil Dewi jika persembahan saja tidak diterima. Saat itulah Ganesha teringat pesan Mahadewa. Ibunya dalam wujud manusia tidak mengetahui apapun tentang dirinya dan sedang mencari jawaban. Namun Ganesha mengetahui semuanya. Kami ingin memberikan persembahan ini padamu. Terimalah, Dewi. Berani sekali kau memberikan persembahan sisa pada Mahakali. Setelah mengingat kisah lama, Ganesha memahami cara membangunkan Dewi Kumari. Ia mengambil modak persembahan itu dan justru menyodorkannya kepada Jagannath. Jagannath memakan persembahan tersebut, lalu sisa modak dikembalikan ke dalam baki. Ganesha kemudian mempersembahkan kembali sisa modak itu kepada Dewi. Kali ini Dewi Vimla membuka matanya dan menerima persembahan tersebut dengan sukacita. Pada saat yang sama, ketika mata Dewi Vimla terbuka, Dewi Kumari melihat gerbang kuil bercahaya dan terbuka lebar. Tanpa sadar, setelah sekian lama kakinya melangkah masuk ke dalam kuil. Siapa kau? Namaku adalah Jagannath. Kumari merasa heran. Sebelum hari itu ia tidak pernah mendengar nama Jagannath ataupun melihatnya di desa. Ia bertanya dari mana asalnya. Jagannath menjawab bahwa ia tinggal di kuil itu. Perjalanannya memang dimulai dari sana, tetapi kini tujuannya telah berbeda. Kumari bertanya apa tujuan perjalanan tersebut. Jagannath menjelaskan bahwa terkadang seseorang tidak perlu mencapai tujuannya, karena justru tujuan itulah yang datang menghampirinya. Ketika Kumari bertanya siapa yang ia tunggu setiap hari di kuil itu, Jagannath menjawab bahwa ia telah lama menunggu dan kini saatnya ujian mengenai jati diri seseorang dimulai. Saat aku dilahirkan kembali, wujud gadisku akan menyelesaikan masalah ini. Aku akan habisi Banasur. Ada janji seseorang yang terlibat di dalam perjalanan ini. Jangan cemas Dewi, pada saat yang tepat, aku pasti juga akan terlibat. Aku merasa kau tidak suka ke kuil. Kumari mengakui bahwa ia tidak percaya pada kuil ataupun benda mati di dalamnya. Ia bahkan tidak percaya pada dewa. Baginya berdiri di dalam kuil atau di tempat lain tidak mengubah keyakinannya. Ia merasa bebas melakukan apapun. Namun Jagannath menanggapi dengan lembut. Jika Kumari bisa merasa kesal pada dewa, berarti ia mengakui adanya dewa itu sendiri. Seseorang hanya bisa marah pada sesuatu yang memiliki keberadaan. Kumari terkejut karena Jagannath seolah mengetahui isi hatinya.
Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya ia cari? Apa tujuan hidupnya? Apa akhir dari perjalanannya? Apakah Jagannath mengetahui jawabannya? Jagannath berkata bahwa sebelum mengetahui akhir, seseorang harus memahami awalnya. Sebelum memahami kewajiban, ia harus mengenali jati dirinya. Siapa dirimu? Aku Kumari. Aku tidak bertanya namamu. Siapa kau? Apa jati dirimu? Aku seorang gadis. Aku tidak sedang bertanya jenis kelaminmu. Kedua orang tuaku, mereka... Aku tidak bertanya tentang asal-usulmu. Pikirkanlah. Siapa dirimu? Aku tidak tahu apapun mengenai diriku sendiri. Kau akan segera mengetahuinya. Bagaimana caranya? Jagannath kemudian meminta Kumari menutup mata. Kumari memejamkan mata dan Jagannath memintanya fokus pada dirinya sendiri. Ia harus mendengarkan suara hatinya, menyingkirkan rasa takut, ragu, dan segala perasaan lainnya. Ia diminta mendengarkan apa yang sebenarnya ia dengar dari dalam dirinya. Siwa, 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 siwa. Di tempat lain, Ganesha yakin bahwa apapun yang dilakukan Banasur, ia tidak akan mampu mencegah ibu mereka mengenali dirinya sendiri. Kartikeya pun menyadari bahwa akhirnya Kumari mulai berhasil. Mereka tidak hanya menunggu kebangkitannya, tetapi juga kesadarannya akan jati diri dan kekuatannya. Namun Dewi Vimla mengingatkan bahwa sebelum itu terjadi sepenuhnya, masih ada sesuatu yang harus dilakukan. Kini Siwa dan Sakti berada dalam satu kesatuan, sehingga kekuatan mereka pun bersatu. Karena Kumari telah mulai sadar, maka untuk menyempurnakan jati dirinya, ia akan mencari tahu siapa yang akan melengkapinya. Siapa itu Siwa? Meski ada, Siwa tidak ada. Yang tidak ada, itulah Siwa. Di mana ada Sakti, di sana ada Siwa. Dan tanpa Sakti, Siwa tidak berarti. Kumari merasakan sesuatu yang bergetar di dalam hatinya. Setiap kata yang ia dengar membuatnya merasa semakin dekat dengan jawaban yang selama ini ia cari. Dengan suara yang lebih lembut dan penuh keingintahuan, ia meminta agar diceritakan lebih jauh tentang Siwa, tentang sosok yang perlahan memenuhi pikirannya. Di sisi lain, Dewi Vimla merasakan kegelisahan yang tak dapat ia abaikan. Ia ingin segera pergi dan menghentikan semua yang sedang terjadi. Namun Ganesha menahannya dengan penuh hormat. Dengan susah payah, sang ibu mulai mengenali jati dirinya. Jika perjalanan ini diganggu sekarang, maka seluruh pengorbanan mereka akan sia-sia. Kartikeya pun menguatkan, meyakinkan bahwa jika masalah muncul, biarlah ia dan Ganesha yang akan turun tangan dan menyelesaikannya sendiri. Aku ingin tahu semuanya mengenai Siwa. Maka dengarlah. Jagannath mulai menguraikan hakikat Siwa. Siwa adalah awal dari segala sesuatu. Alam semesta berasal darinya, dan karena itu ia hadir di dalam seluruh semesta. Dalam wujud Rudra, ia dahsyat. Dalam wujud yang lain, ia lembut. Semua kekuatan bersumber darinya. Di seluruh alam, ia dikenal sebagai Mahadewa, dewanya para dewa. Kumari membayangkan sosok itu dan ingin mengetahui lebih dalam. Bagaimana wajahnya, bagaimana wujudnya. Jagannath menggambarkan dengan tenang, tangan yang memegang gendang dan trisula, bulan sabit yang menghiasi kepala, ular yang melingkari leher, dan sungai Gangga yang mengalir dari rambutnya. Namun mengenal Mahadewa tidak cukup dengan mengetahui rupanya. Seseorang harus mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu, karena ketika seseorang mengenali dirinya, ia akan menemukan Siwa bersemayam di dalam batinnya. Pertanyaan itu berbalik kepada Kumari. Apa pemikirannya tentang dewa? Dalam keheningan hatinya, ia menyadari bahwa yang ia rasakan kini bukan sekadar dorongan untuk memuja. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih hangat. Ia merasakan cinta. Sejak mendengar kisah tentang Siwa, ia ingin mengabdikan sisa hidupnya untuk melayaninya. Kau mau pergi? Aku merasa perjalananku selesai di sini. Lalu aku? Perjalananmu baru saja dimulai. Mahadewa, sekarang aku akan hidup bersamamu. Karena aku akan menemukan jati diriku bersama denganmu. Ganesha mencoba menenangkan ibunya. Ia dan Kartikeya memiliki cara untuk menghadapi situasi ini.
Mereka bahkan berniat menyamar dan mendekati Kumari secara langsung untuk memastikan bahwa tujuan yang sedang tumbuh di hatinya bukanlah semata-mata tentang Mahadewa, melainkan tentang sesuatu yang lebih besar. Namun Dewi Vimlah tetap khawatir. Pertemuan antara Siwa dan Sakti bukanlah peristiwa kecil. Jika mereka terlibat dan terjadi sesuatu, akibatnya bisa besar. Ganesha meyakinkan bahwa dalam perjalanan mencari kekuatan suci, ia dan kakaknya telah menghadapi banyak kesulitan. Mereka tidak akan mundur sekarang. Di Kailash, Nandi berjalan tergesa menemui Mahadewa. Dengan harap yang bersinar di matanya, ia menanyakan apakah Mahadewa telah bertemu sang dewi. Mahadewa hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Bagi Kailash, itu hari yang beruntung. Setelah sekian lama, akhirnya pertemuan itu terjadi. Nandi bahkan bertanya apakah ini berarti perjalanan Ganesha dan Kartikeya akan segera berakhir. Namun Mahadewa menjawab dengan tenang bahwa ujian yang lebih besar justru telah menanti kedua putranya. Siapa kalian? Kami hanya kelaparan saja. Bukankah kau orang yang selalu memberi makan anak-anak di luar kuil, bukan? Bisakah kami berdua mendapatkan makanan? Tentu saja. Dalam penyamaran mereka, Ganesha dan Kartikeya kembali merasakan masakan sang ibu. Ada kehangatan yang tak tergantikan di sana. Dalam percakapan yang mengalir, Ganesha menanyakan kebiasaan Kumari yang setiap hari pergi ke kuil, namun jarang masuk ke dalamnya. Kumari menjelaskan bahwa hari ini berbeda. Hari ini ia melangkah masuk. Kartikeya mengingatkan bahwa masuk ke kuil bukan berarti seseorang percaya pada dewa. Namun Kumari merasa ada perubahan dalam dirinya. Setelah memasuki kuil hari itu, ia justru ingin memuja, ingin mengabdikan diri kepada Mahadewa. Kini ia merasa jalan yang selama ini ia cari ternyata membawanya kepadanya. Ia menganggap takdirnya adalah hidup bersama Mahadewa. Ganesha memandangnya dengan lembut dan mengiratkan bahwa mungkin itu bukan sekadar pemujaan, melainkan cinta. Ia harus memahami perasaannya sendiri sebelum melangkah lebih jauh. Kumari yang merasa cukup dewasa oleh pengalaman hidup menanggapi dengan keyakinan bahwa hiduplah yang mengajarkan segalanya. Ia bahkan mempertanyakan bagaimana anak seusia Ganesha bisa mengajarinya tentang perasaan. Kartikeya tersenyum tipis. Ia mengakui usia adiknya memang masih muda, tetapi kebijaksanaannya seringkali melampaui para dewa. Ia hanya meminta waktu agar Kumari merenungkan kembali perasaannya, karena mungkin tanpa disadari, ia telah mencampurkan antara pemujaan dan cinta dalam satu rasa yang sama. Aku tidak melakukan kesalahan. Aku merasakan wujud pemujaan terindah adalah cinta. Aku memutuskan kalau Mahadewa akan menjadi pendampingku. Saat aku dilahirkan kembali, wujud gadisku akan menyelesaikan masalah ini. Aku akan menghabisi Banasur. Jika Mahadewa dan Kanyakumari bersatu, maka Banasur tidak akan bisa dihabisi. Ganesha memandang Kumari dengan sorot mata yang penuh pertimbangan. Ia mengingatkannya bahwa keputusan sebesar itu seharusnya tidak lahir hanya dalam satu malam. Hari ini ia merasa ingin bersama Mahadewa, lalu esok ingin hidup bersamanya. Bagaimana mungkin perubahan sebesar itu terjadi begitu saja hanya dalam waktu sesingkat itu? Ucapan itu justru menyalakan tekad di dalam hati Kumari. Ia merasa tertantang. Jika memang satu malam dianggap terlalu singkat, maka ia akan membuktikan bahwa satu malam cukup untuk mengubah takdir. Sebelum malam ini berakhir, ia akan menjadikan Mahadewa sebagai pendampingnya. Dengan memanggilnya, dengan menunjukkan cinta dan pemujaannya yang tulus, ia bersumpah Mahadewa harus datang kepadanya sebelum waktu habis. Di Kailash, Nandi merasakan getaran dari sumpah itu. Dengan cemas, ia memandang Mahadewa dan menanyakan akibat dari janji yang baru saja diucapkan Kumari. Mahadewa menjawab dengan tenang bahwa sumpah itu berarti Kumari telah memilihnya sebagai pendamping. Janji seperti itu pernah diucapkan oleh Parwati di masa lampau, janji yang pada akhirnya memanggilnya untuk datang dan menjadikannya istri. Kini melalui sumpahnya, Kumari telah membangkitkan kembali perasaan Parwati yang tersembunyi di dalam dirinya, dan sejak saat itu, perjalanan baru pun dimulai. Di dalam hatinya, Mahadewa menyadari bahwa rentang waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam akan menjadi saksi sebuah perjalanan besar, bukan hanya bagi Kumari,
tetapi bagi banyak jiwa yang terikat dalam takdir ini. Jadi kau di sini, Kumari? Kau bersumpah untuk menghabisiku, kan? Hari ini aku akan bersumpah. Kau tidak akan bisa melihat matahari terbit besok pagi. Malam ini, aku akan menghabisimu, Mahakali. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, Kumari berdiri dan mulai memanggil Mahadewa. Ia bersumpah bahwa jika cintanya tulus dan pemujaannya murni, maka sebelum matahari terbenam esok hari, Mahadewa harus datang menemuinya dan menerimanya sebagai pendamping. Dalam kelahiran ini, ia telah menganggap Mahadewa sebagai belahan jiwanya. Jika ia tidak datang sebelum senja tiba, maka ia akan tetap berdiri di tempat itu tanpa bergerak. Walaupun selama ini ia mengaku tidak percaya pada dewa, langkahnya kini hanya tertuju kepadanya. Sekarang, menurutnya, giliran Mahadewa untuk menjawab. Dengan keyakinan penuh, ia menantikan kedatangannya, memanggilnya dengan sepenuh hati. Temui aku, boleh nak? Saat aku dilahirkan kembali, wujud gadisku akan menyelesaikan masalah ini. Aku akan habisi Banasur. Namun Mahadewa dalam keheningannya memohon maaf. Kali ini Shiva dan Sakti tidak akan bertemu. Jika ia menerima permintaan itu sekarang, maka tujuan utama kelahiran Kumari tidak akan pernah terwujud. Ada takdir yang lebih besar daripada sekedar pertemuan. Kumari tidak berhenti. Ia terus memanggil nama Mahadewa dengan keteguhan yang semakin kuat. Kartikeya menyadari waktu semakin sempit. Selama ibunya belum bertemu Mahadewa, ia pasti akan terus berdiri di sana. Mereka harus menyelesaikan semuanya sebelum matahari terbenam. Ganesha pun memahami bahwa dalam keadaan seperti ini, hanya satu yang dapat membantu, Narayan. Mereka harus memanggilnya. Tapi aku merasa itu kekuatan Dewa Indra. Ini berarti Banasur pasti berusaha melakukan sesuatu, kakak. Kau pasti akan lenyap, Banasur! Sebelum Kumari sendiri yang melenyapkanmu, kau harus berperang dulu melawan aku! Di sisi lain, Banasur justru melihat kesempatan dalam kekacauan ini. Ia menyatakan bahwa perang melawan Indra tidaklah berguna. Sebelum Kumari mengetahui jati dirinya dan mengalahkannya, ia berniat menghancurkan Kumari lebih dahulu. Namun Indra mengingatkannya bahwa ia sedang bermain dengan takdirnya sendiri. Bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan wujud Mahakali sementara ia bahkan tidak mengetahui di mana dan bagaimana Mahakali terlahir sebagai Kumari? Jalan yang ia pilih bukan menuju kemenangan, melainkan menuju kehancurannya sendiri. Kumari tetap berdiri dalam doanya. Selama ini ia merasa hidup dalam kegelapan tanpa arah dan tujuan, namun kini ia merasa telah menemukan cahaya. Tujuan hidupnya adalah menjadi pendamping Mahadewa. Jika cintanya benar-benar tulus, jika pemujaannya benar-benar murni, maka Mahadewa harus datang menemuinya. Dengan keyakinan yang menggetarkan langit dan bumi, ia kembali memanggil namanya, memohon agar Mahadewa hadir dan menjawab sumpahnya. Datanglah, Dewa. Berjanjilah padaku, kau tidak akan mencegahku atau datang padaku sebelum Sati sendiri yang memanggil dirimu. Kau selalu saja memberiku dilema, Gauri. Terkadang kau memintaku untuk menjauhimu. Terkadang kau memintaku untuk mendekatimu. Kau selalu saja mengikatku di dalam semua janjimu.